Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good morning. How are you today? Welcome back English class with Nima B PGSD. Okay guys, topic today we will learn about subject pronoun, object pronoun, auxiliary verb, and tenses. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang subjek. Subjek adalah pelaku dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, subjek ini terdiri dari I, she, he, it, we, you, dan they. I pasangan to be-nya adalah F. He, she, dan it pasangan to be-nya adalah is. Sedangkan we, you, dan they adalah are. Oke, subject pronoun ini terdiri dari 3, yaitu first person, second person, dan third person. Di mana first person yaitu kata ganti orang pertama, singularnya terdiri dari I, pluralnya terdiri dari we. Sedangkan second person, kata ganti orang kedua yaitu singularnya terdiri dari you, pluralnya terdiri dari you. Sedangkan third person atau kata ganti orang ketiga terdiri dari singular, he, she, dan it. Sedangkan pluralnya mereka adalah they. Oke, subjek I menggunakan auxiliary verb do, he, she, it, does, we, you, they menggunakan do juga. Sedangkan past tense, ketika past tense menggunakan did. Oke, kemudian subjek I, you, he, she, it, we, you, they menggunakan aux, have, atau has yang menunjukkan makna memiliki. Cara penggunaannya adalah di mana I, you menggunakan have, he, she, it menggunakan has, we, you, they menggunakan aux, have. Contoh dalam pemakaiannya, I have an orange. Saya mempunyai sebuah jeruk. Kemudian, he has a bag. He has a bag. Ia laki-laki memiliki sebuah tas. Kemudian, we have some apples. We have some apples. Kami memiliki beberapa buah apel. Oke, kemudian subjek menggunakan kata bantu shall atau will yang menunjukkan akan melakukan sebuah kegiatan. Contoh, I will go to my grandpa's house. Saya akan pergi ke rumah kakek. Kemudian, they will go to school by bus. Mereka akan pergi ke sekolah menggunakan bus. Next. Oke, beralih ke object pronoun. Object pronoun adalah orang yang dijadikan objek. Di sini dalam bahasa Inggris, object pronoun terdiri dari me, you, him, her, it, us, dan them. Contoh pemakaiannya ada di tabel ya. Contohnya, he gave me the book. Dia telah memberikanku buku. He gave me the book. He sebagai subjek, gave sebagai verb dari kata kerja, give bentuk keduanya gave, kemudian me sebagai object pronoun. Oke, di tabel kedua ada I saw you at the store. I sebagai subjek, saw sebagai verb dari kata ganti see, bentuk keduanya saw, kemudian you sebagai objek. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang auxiliary verb. Auxiliary verb itu adalah an auxiliary verb help the main verb and is also called a helping verb. Sebuah auxiliary verb membantu verb utama,
That action happened in the past or is happening in the present or will happen in the future. Yang menunjukkan kejadian lalu, sedang terjadi, atau kejadian yang akan datang. Di sini kata bantu dari auxiliary verb ini, kata bantunya antara lain ada is, yang are, was, were, been, be, has, have, had, ought to, they're going to, be able to, has better, and etc. Oke, kemudian modal auxiliary. Modal auxiliary ini express special meaning like ability, permission, dan etc. Contohnya, modal auxiliary modals don't have an s, ed, or ing in ending. Dalam modal ini tidak menggunakan akhiran s, ed, dan ing. Contohnya, he can drive. Jadi langsung ya, he can. Langsung modal aux, tidak menggunakan he can drive. S lagi pada kata can-nya. Kemudian don't use an infinitive with modals. Infinitive di sini contoh infinitifnya to ya. Jadinya he can go saja, tidak he can to go. Oke, kemudian don't use the auxiliaries do, does, or did. Pada auxiliary, jangan menggunakan do, does, or did dalam kalimat interrogatif. Contohnya, untuk bertanya apakah kamu bisa berenang, gunakanlah can you swim, tapi tidak not do you can swim. Do you can swim, tapi can you swim. Langsung saja can you swim. Oke. Kemudian to form the negative, put not after the modal. Letakkan not setelah the modal. Contohnya, he should not go, di mana modalnya ini adalah should, tambahkan not. Di sini menunjukkan kalimat larangan, yaitu he should not go. Ia tidak boleh pergi. Oke. Oke, kemudian kita belajar tentang 16 tenses dalam bahasa Inggris. Oke guys, agar mudah dalam belajar tenses, mari kita belajar mengingatnya dengan sebuah lagu. I go to school, I am going to school, I have gone to school, I have been going to school. Oke, kemudian untuk past tense-nya,